Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi dengan saya ya, M Hafid Koma ini. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode eksperimen. Ya, di sini saya membagi pengertian macam-macam desain. Nah, di macam-macam desain ini juga saya bagi menjadi 4 lagi: pre-experimental design, one shot case study, true experimental, dan factorial design. Kita perjelas satu persatu ya. Yang pertama yaitu pengertian. Di sini pengertian metode eksperimen itu adalah metode penelitian yang dilakukan dengan percobaan, yang merupakan metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen, treatment atau perilaku terhadap variabel dependen dalam kondisi yang terkendalikan. Jadi itu adalah pengertian metode eksperimen. Lanjut ke macam-macam desain. Macam-macam desain di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pre-experimental design. Diperjelas lagi bahwa desain eksperimental itu sebenarnya macam-macam desain dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama yaitu pre-eksperimental dan desain eksperimental sebenarnya atau yang true experimental design, lalu faktorial, dan yang terakhir kuasi. Ini kuasi. Lanjut ya. Pre-experimental design itu dibagi menjadi 3, yaitu one shot study case, yaitu desain eksperimental yang paling sederhana. Desain ini digunakan untuk meneliti pada suatu kelompok dengan diberi 1 kali perlakuan dan pengukurannya dilakukan 1 kali. Lanjut ke one group pretest post-test design, yaitu perkembangan dari desain one shot ya. Perkembangannya ya dengan cara melakukan 1 kali pengukuran di depan sebelum adanya perlakuan, dan setelah itu dilakukan pengukuran lagi. Nah, itu post test, itu pengukuran lagi. Jadi sistemnya seperti ini ya. Lanjut ke intake group comparison. Di sini intake group comparison itu juga pengembangan dari ini ya, bentuknya seperti ini. Jadi ini O1 kali O2. Nah, kalinya ini di sini O2-nya dipindah ke belakang. Baik, lanjut ke true experimental. Lanjut ke true experimental, ini dibagi menjadi 2, yaitu post test only control design dan post test control group design. Post test only control group design yaitu merupakan desain yang paling sederhana dari desain eksperimental sebenarnya. Yang paling sederhana ini karena responden benar-benar dipilih secara random dan diberikan perlakuan serta ada kelompok pengontrolnya. Desain ini sudah memenuhi kriteria eksperimental sebenarnya, yaitu dengan adanya manipulasi variabel, pemilihan kelompok yang diteliti secara random, dan seleksi perlakuan. Nah, seperti itu ya. Lanjut ke yang kedua, post test control group design. Desain ini merupakan pengembangan dari desain post test only ini. Perbedaannya terletak pada baik kelompok pertama dan kelompok pengontrol dilakukan pengukuran di depan pretest. Nah, ini desainnya seperti ini. Jadi sebelumnya ini lalu dikembangkan menjadi seperti ini ya. Baik, kita lanjut ke kuasi ya. Faktorial dulu. Factorial design itu merupakan modifikasi dari desain true eksperimental. Ini perkembangan dari ini, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan terhadap hasil. Jadi seperti itu, desainnya seperti ini ya. Contohnya, dilakukan peneliti untuk mengetahui pengaruh prosedur kerja baru terhadap kepuasan pelayanan toko pada konsumen. Untuk itu dipilih 4 kelompok secara random. Variabel moderatornya adalah jenis kelamin, yaitu laki-laki
Y1 dan perempuan Y2. Ini laki-laki perempuan. Nah, seperti itu ya. Lanjut ke kuasi eksperimental. Jadi dapat dijelaskan bahwa bentuk desain eksperimental ini merupakan perkembangan dari true experimental design. Jadi ini juga perkembangan dari true experimental design. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Walaupun demikian, desain ini lebih baik dari pre-experimental design. Quasi experimental design digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Nah, di situ dibagi menjadi dua, time series design dan non-equivalent control group design. Dijelaskan satu persatu bahwa time series design ini digunakan untuk meneliti tidak dapat dipilih secara random sebelum diberi perlakuan. Kelompok diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui stabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Nah, contohnya seperti ini ya. Lanjut ke non-equivalent. Jadi desain seperti non-equivalent ini hampir sama dengan pretest post-test control group design, hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Jadi tidak seperti ini ya. Ya hampir sama, cuman tidak dipilih secara random. Jadi seperti ini, di garis bawah seperti ini, di garis bawah seperti ini. Mungkin sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.